Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edil Angga Nugraha dari Prodi Kewirausahaan. Ini dengan NIM C1E123 026 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya dengan MK Digital Marketing yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, lanjut saja. Di sini adanya strategi pemasaran digital. Lanjut saja langsung pada soal pertama. Untuk yang pertama yaitu adanya strategi bisnis kopi lokal di Jambi. Untuk tujuan pemasarannya ini kita harus meningkatkan visibilitas produk melalui kampanye media sosial yang efektif, membuat kopi lokal lebih dikenal di Jambi dan sekitarnya, serta dapat mencapai target pertumbuhan penjualan hingga 20% dalam waktu 3 bulan. Ini dapat memanfaatkan sebagai strategi promosi digital. Lalu ada membangun basic pelanggan setia dengan memperkuat interaksi lewat konten yang relevan dan pelayanan yang berkualitas. Lanjut lagi. Lalu ada target pemirsanya yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mencakup demokrasi yang berusia dari 18 tahun hingga 25 tahun yang memiliki minat terhadap kopi lokal dan gaya hidup modern. Lalu ada yang kedua yaitu terfokus kepada mahasiswa, pekerja muda, dan penggemar kopi yang berdomisili di Jambi serta kota di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu karakteristik umum, yang dimana ini aktif di media sosial, menghargai produk lokal, dan tertarik pada cerita di balik proses produksi kopi ini. Lalu ada saluran digitalnya. Untuk saluran digitalnya sendiri seperti biasa yaitu menggunakan Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Untuk Instagram ini dapat di visual brandingnya seperti kampanye, cerita produk, giveaway, dan testimoni pelanggan. Untuk WhatsApp-nya itu digunakan secara strategis untuk pemesanan langsung, konsultasi, dan layanan pelanggan. Dan untuk TikTok yaitu sebagai tambahan promosi untuk berbagi video kreatif tentang proses pembuatan kopi ataupun tren yang terkait pada kopi lainnya. Lalu untuk jenis kontennya ini yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama adanya edukasi tentang kopi lokal, yang dimana ini kita dapat memanfaatkannya. Lalu ada rasa unik, perbedaan kopi Arabica versus Robusta. Lalu ada cerita produksinya yaitu tentang narasi petani dan proses pengelolaan kopi di wilayah Jambi. Lalu ada kampanye promosi, yang dimana ini merupakan diskon tematik ataupun bundling produk kopi untuk mendorong pembelian. Lalu yang keempat adanya interaksi, dimana ini dapat menjadikan jajak pendapat terasa favorit, sesi tanya jawab di Instagram Story. Dan yang kelima yaitu adanya testimoni pelanggan, memanfaatkan ulasan nyata yang diposting ulang untuk meningkatkan kredibilitas. Lalu untuk metrik pengukurannya yaitu diukur secara tingkat keterlibatan di media sosial seperti rasio likes, share, and komentar pada konten. Lalu ada meningkatkan jumlah pengikut Instagram hingga target tambah 500 followers selama 3 bulan. Lalu ada pencatatan volume pemesanan melalui WhatsApp dengan pertumbuhan minimal 20% dari sebelumnya. Lalu juga ada mengumpulkan ulasan pelanggan positif untuk mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap produk ini. Dan yang kedua yaitu soal kedua, analisis pemasaran digital untuk UMKM fashion lokal. Untuk kemungkinan penyebabnya itu sendiri ada di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya kurangnya inovasi dalam konten digital, ya dimana ini positif, postingan cenderung monoton, hanya berfokus pada produk tanpa elemen storytelling yang menarik. Lalu ada kualitas visual yang tidak kompetitif, di mana juga foto produk ini tidak memiliki pencahayaan kurang ataupun baik, jadi tidak profesional dan tidak begitu enak dilihat.
Lalu yang terakhir itu adanya target iklan yang tidak sesuai. Nah, di mana iklan digital seringkali menjangkau audiens yang bukan target pasarnya, seperti usia ataupun minat yang tidak relevan. Lalu juga adanya minimnya CTA ataupun call to action, yang dimana ini merupakan pesan postingan tidak mendorong audiens untuk mengambil tindakan seperti membeli ataupun mengunjungi toko. Lalu ada kompetitor lebih unggul, di mana produk terlihat umum namun kurangnya diferensiasi dibandingkan dengan merek lokal lainnya. Untuk solusi strategisnya sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adanya audit konten media sosial. Ini dapat diidentifikasi dengan jenis konten yang mendapatkan engagement terlalu tinggi, lalu dapat dioptimalkannya dengan format. Lalu yang kedua adanya tingkatkan kualitas visual. Di sini kita dapat menggunakan foto produk yang berkualitas tinggi dengan pencahayaan optimal serta konsep yang relevan untuk di branding. Dan yang ketiga yaitu adanya micro influencer lokal. Ini kita harus memanfaatkan influencer yang memiliki audiens yang relevan untuk memperkuat kepercayaan dan interaksi kepada pelanggan. Lalu juga ada kampanye bertema kreatif, yang dimana ini membuat tema bulanan seperti tren fashion lokal untuk aktivitas harian, yang dimana untuk menciptakan keterikatan audiens. Lalu ada penguatan fitur Instagram Shop and Reels, yang dimana ini dipromosikan produk melalui format video pendek, cerita pendek, dan musik yang sedang populer untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Untuk soal yang ketiga yaitu mengenai evaluasi kampanye pemasaran influencer untuk merek perawatan kulit. Yang pertama yaitu adanya area evaluasi utama. Nah, di mana di sini influencer harus memilih pemilihan yang tepat, yang dimana pastikan influencer ini memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar mereka sendiri, seperti usia, minat, dan kebutuhan. Evaluasi ini juga manajemen rate influencer agar kampanye tidak hanya menjangkau tetapi juga dapat bersonansi. Lalu juga ada keaslian konten promosinya. Harus diperiksa apakah konten yang dibuat oleh para influencer ini terasa organik atau autentik, bukan sekedar materi penjualan yang terlalu komersil. Lalu adanya durasi kampanye, yang dimana di sini analisis apakah kampanye ini memiliki durasi yang memadai untuk menciptakan dampak, di mana interaksi dan ekspor berulang lebih efektif dibanding sekali postingan saja. Lalu ada efektivitas ajakan bertindak atau CTA, yang dimana ini harusnya influencer secara eksplisit mengarahkan audiens untuk melakukan tindakan seperti pembelian ataupun penggunaan kode promo. Ini dapat penting untuk mendorong konversi nyata. Lalu ada indikator keberhasilannya, yang dimana di sini menjadi 4. Yang pertama itu adanya engagement rate yang tinggi, yang dimana kampanye yang sukses harus memiliki tingkat interaksi, like, share yang melampaui standar rata-rata. Lalu ada peningkatan lalu lintas ke tautan pembelian, yang dimana pada jumlah klik pada link yang disertakan influencer menjadi indikator langsung minat audiens terhadap produk. Yang ketiga yaitu penggunaan kode promo yang unik, yang dimana di sini harus diketahui eksklusivitas dan efektivitas kampanye dengan melihat data penggunaan kode promo khusus dari influencer. Dan yang keempat yaitu brand mention dan awareness yang meningkat, yang dimana ini harus banyak penyebutan merek di berbagai platform menunjukkan bahwa kampanye ini berhasil menanamkan nama merek mereka di pikiran audiensnya. Nah, untuk metode optimisasinya yaitu dengan cara kerjasama dengan micro influencer, lalu juga ada menerapkan strategi konten jangka panjang, penawaran kode promo unik, dan dorong ulasan dan tutorial yang produk yang jujur. Nah, untuk soal keempat yaitu strategi konten
untuk startup pendidikan di Instagram dan TikTok. Yang pertama itu adanya analisis platform, yaitu pendekatan Instagram, di mana Instagram lebih berfokus pada visual yang estetis, memanfaatkan fitur seperti carousel, infografis, dan kutipan yang memotivasi untuk menarik audiens yang lebih dewasa dan profesional. Lalu ada karakteristik TikTok yang dimana konten yang pendek ini audiovisualnya dinamis dengan gaya yang cepat dan mengikuti tren visual viral yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih muda. Lalu ada frekuensi kontennya, yaitu Instagram idealnya memiliki frekuensi postingan 3-4 kali postingan per minggu. Sementara TikTok lebih dinamis dengan 4 ataupun sampai 6 per postingan per minggunya. Lalu untuk pendekatan berceritanya ada 4. Yang pertama yaitu kisah pribadi, edutainment di balik layar, dan tantangan dan kuis. Lalu strategi tambahannya di sini ada 3, yaitu adanya yang pertama hashtag yang konsisten, kolaborasi dengan kreator edukasi, dan yang ketiga yaitu integrasi CTA yang jelas. Lalu soal kelima yaitu wawasan umum tentang kesuksesan pemasaran digital. Nah, yang dimana untuk soal ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu pentingnya fokus pada audiens, yang dimana kita dapat memahami siapa target pasar kita, kebiasaan digital mereka, dan preferensi konten akan membantu membangun strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu konsistensi sebagai kunci, penggunaan data, pendahuluan, dan yang keempat yaitu memanfaatkan storytelling, dan yang terakhir yaitu adanya respon terhadap tren pasar, yang dimana respon terhadap tren pasar ini dapat mengidentifikasi tren yang baru relevan dengan target audiens, memungkinkan bisnis kita untuk tetap aktual dan kompetitif, terutama di platform yang cepat berubah seperti media sosial. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.